Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Des akan mencoba menjelaskan atau memberikan penyuluhan tentang gawat jantung. Nah, seperti apakah pembahasan tentang penyakit jantung? Mari simak pembahasan kita kali ini. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Sebanyak 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Ini berarti 5.760 hingga 10.080 liter per hari atau 2.102.400 sampai 3.679.200 liter per darah per tahun. Jantung memompa darah tanpa henti dengan rata-rata denyutnya 72 kali per menit. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, kebekuan darah, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menganggap bahwa untuk serangan jantung itu sama seperti dengan henti jantung ataupun dengan gagal jantung. Namun pada kenyataannya, menurut medis, masing-masing dari ketiga pernyataan tadi itu maknanya sangat berbeda. Yang pertama adalah gagal jantung, di mana gagal jantung itu terjadi ketika jantung tiba-tiba mengalami malfungsi. Misal, pada bengkak jantung atau dalam bahasa medisnya itu adalah kardiomegali, di mana jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Kemudian yang kedua adalah serangan jantung. Untuk serangan jantung itu terjadi ketika aliran darah dalam pembuluh darah tersumbat. Jika sumbatan tersebut tidak dapat terbuka kembali, bagian jantung yang tidak menerima aliran darah akan mengalami kerusakan dan juga mati, atau dalam medis disebut dengan nekrosis. Pasien biasanya akan merasakan nyeri dada yang hebat. Nah, untuk kita semua, jika merasakan nyeri dada yang tiba-tiba, mungkin itu perlu dicurigai bahwa bisa saja itu adalah salah satu tanda dari serangan jantung. Kemudian yang berikutnya ini ada cardiac arrest. Untuk cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadian tidak bisa diperkirakan, terjadi dengan sangat cepat begitu gejala dan tandanya tampak. Untuk henti jantung biasanya ditandai dengan tidak terabanya nadi, dan untuk hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gelombang flat. EKG itu adalah sebuah alat untuk memeriksa kelistrikan dari jantung itu sendiri. Ini menurut American Heart Association. Nah, untuk pengertian penyakit jantung koroner adalah penyakit pembuluh darah pada jantung yang diakibatkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah jantung sehingga terjadi serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Nah, jadi untuk penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang paling besar menyebabkan kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung dibanding dengan penyakit jantung yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, fakta dari jantung koroner. Yang pertama, bahwa penyakit jantung koroner merupakan penyebab nomor 1 kematian di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, di dunia setiap 3 detik ada yang meninggal karena penyakit jantung koroner ataupun stroke. Kemudian yang ketiga, 1 dari 10 orang di Indonesia itu meninggal karena penyakit jantung koroner. Kemudian fakta yang keempat itu sekitar kurang lebih 7,4 triliun rupiah total biaya pelayanan yang dihabiskan penyakit jantung dan terbanyak dari seluruh jenis penyakit di tahun 2016. Jadi untuk penyakit jantung dibandingkan penyakit yang lain, dia lebih boros terhadap pembiayaan BPJS. Sumbernya menurut WHO tahun 2015 dan juga Balitbangkes Kemenkes tahun 2014 dan menurut BPJS tahun 2019. Kemudian yang akan membuat penasaran
Apa sih tanda dan gejala dari penyakit jantung? Yang pertama adalah khas. Biasanya keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang sering disebut dalam dunia medis itu angina yang berlangsung lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat beraktivitas, yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan juga pusing. Jadi jika teman-teman sering merasakan nyeri dada dan durasinya itu 20 menit, itu mau ketika istirahat atau maupun ketika aktivitas, dan tiba-tiba nyeri dada tersebut diiringi gejala keringat dingin, tiba-tiba lemah, rasa mual, dan pusing, maka itu bisa jadi pertanda bahwa teman-teman semua memiliki gejala ataupun tanda dari jantung koroner. Jadi sebaiknya ada tanda-tanda tersebut, segera konsultasikan dengan dokter, yaitu dokter spesial jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada faktor risiko. Ada beberapa orang memiliki faktor risiko terjangkit penyakit jantung. Yang pertama itu risiko yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya umur. Biasanya seseorang yang umurnya lebih tua itu akan semakin berisiko mengidap penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin biasanya itu laki-laki paling berisiko mengidap penyakit jantung. Mengapa demikian? Karena untuk laki-laki biasanya dia pola hidupnya itu kurang sehat. Misal merokok, kemudian minum minuman keras dan beralkohol. Kemudian yang berikutnya adalah keturunan ataupun ras. Dan yang kedua yaitu ada risiko yang dapat dimodifikasi. Untuk yang dapat dimodifikasi ini kita bisa mencegahnya. Yang pertama seperti merokok, yang kedua yaitu dislipidemia, kemudian hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan yang lebih atau sering disebut dengan obesitas, diet yang tidak sehat, kemudian stres. Dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol yang berlebih. Inilah risiko-risiko yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner itu semakin besar. Kemudian yang berikutnya, untuk siklus penyakit jantung koroner, ini proses terjadinya sudah dimulai biasanya dari usia dini, di mana terjadi penyumbatan darah arteri melalui pola hidup yang kurang baik, sehingga menjaga pola hidup sehat sejak usia dini akan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung. Jadi untuk penyakit jantung sebenarnya itu tidak tiba-tiba, bahwa ketika seseorang memiliki penyakit jantung dia akan tiba-tiba meninggal. Tidak, ternyata ada prosesnya. Prosesnya bisa terjadi karena ada penyumbatan pembuluh darah jantung atau adanya plak berupa lemak ataupun yang lainnya yang menyumbat dari pembuluh darah. Ada beberapa tempat nyeri pada gangguan jantung, khususnya penyakit jantung. Berikut adalah gambarannya. Yang pertama yaitu di belakang tulang dada. Yang kedua yaitu di belakang tulang dada menjalar ke leher. Yang ketiga yaitu dari dada ke bahu dan juga ke lengan. Kemudian yang keempat di daerah punggung di antara dua belikat. Yang kelima dari dada kiri bawah di ulu hati atau sering disebut penyakit mah. Padahal sebenarnya itu adalah penyakit jantung. Kemudian yang berikutnya, yang keenam dari dada menjalar ke rahang. Nah, inilah beberapa tempat yang menandakan bahwa seseorang itu dicurigai memiliki penyakit jantung. Nah, kemudian hal yang paling penting, bagaimana jika saya tiba-tiba di jalan atau di mana saja menemukan pasien tiba-tiba henti jantung? Nah, seperti apakah pertolongan pertama pada serangan jantung? Ini dia. Ada 5 pertolongan pertama untuk serangan jantung. Yang pertama, segera telepon ke layanan kesehatan melalui telepon seluler atau telepon rumah. Lakukan telepon darurat ke pelayanan kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan tenaga medis atau ambulans.
Nah, setelah menelpon, selanjutnya langkah kedua adalah lakukan pertolongan bantuan hidup dasar, atau kalau dalam bahasa medisnya itu resusitasi jantung paru oleh tenaga medis atau awam terlatih. Kemudian yang ketiga, lakukan defibrilasi automatic external defibrillation. Yang keempat, segera bawa penderita ke IGD di rumah sakit terdekat. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukan bantuan hidup lanjut dan perawatan di rumah sakit. Nah, tadi untuk pertolongan pertama pada serangan jantung yang tidak sadar. Kemudian bagaimanakah jika terjadi ataupun jika kita menemukan pasien dengan serangan jantung yang sadar? Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan jika penderita serangan jantung dalam keadaan sadar. Yang pertama adalah baringkan pasien dengan posisi setengah duduk dan segera bawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Yang kedua, hindari pasien dari berbagai aktivitas seperti banyak bicara, batuk, dan juga mengejan. Saking bahayanya serangan jantung sehingga untuk bicara pun ketika pasien tersebut sadar maka itu tidak dianjurkan. Kemudian terakhir yang ketiga, segera bawa penderita ke IGD di rumah sakit terdekat. Jadi jangan ditunda-tunda. Jika sudah ada ambulan ataupun jika sudah ada transportasi untuk memobilisasi pasien tersebut ke rumah sakit, maka segera lakukan. Karena untuk serangan jantung biasanya sangat cepat. Lalu bagaimanakah untuk kita yang masih sehat dan tanpa ada keluhan ataupun tanpa ada gejala dari serangan jantung? Maka pencegahan penyakit jantung itu dilakukan dengan singkatan CERDIC. Apa itu CERDIC? Untuk huruf C-nya yaitu cek kesehatan secara rutin. Sehat ataupun berisiko, PTM ini minimal 1 kali setahun kontrolnya. Kemudian jika sudah menderita, maka dianjurkan untuk kontrolnya itu adalah 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian untuk huruf E-nya yaitu enyahkan asap rokok. Kemudian bukan perokok, tidak memulai untuk merokok. Jadi jika yang tidak merokok, maka diusahakan jangan sampai merokok. Dan yang ketiga yaitu diberlakukanlah penerapan kawasan tanpa rokok. Untuk apa? Yaitu untuk menghindari para perokok-perokok pasif terkontaminasi oleh asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Kemudian yang berikutnya yaitu huruf R dari kata cerdik. R adalah rajin aktivitas fisik. Nah, berapa lamakah aktivitas fisik tersebut? Ini untuk aktivitas fisiknya minimal 30 menit dalam 1 hari. Selama 5 hari dalam seminggu, atau jika diakumulasikan dalam 1 minggu yaitu 150 menit per minggu. Ini bisa dilakukan di rumah, kemudian di perjalanan ataupun di tempat-tempat kerja. Nah, bagi teman sehat semua yang biasa bekerja di instalasi, biasakanlah bekerjanya diubah polanya. Biasanya naik motor, naik angkot, ataupun naik mobil. Jika tempat kerja tidak terlalu jauh, maka boleh dicoba dengan jalan kaki saja, jogging atau bersepeda. Kemudian yang keempat, ini ada huruf D dari kata cerdik, yang artinya diet yang sehat dengan kalori seimbang. Seperti apakah? Yaitu batasi konsumsi gula. Untuk konsumsi gula itu 4 sendok makan. Kemudian sedangkan untuk garam 1 sendok teh dan lemak 5 sendok makan minyak per hari. Ini adalah anjurannya. Kemudian yang berikutnya konsumsi buah dan sayur 5 porsi sehari. Kemudian yang berikutnya adalah huruf I dari kata cerdik, yaitu istirahat cukup. Nah, untuk istirahat cukup sebenarnya relatif, karena untuk anak itu biasanya lebih lama, tapi kita ini pada kesempatan ini dibagi ratakan untuk dewasa, karena dewasa itu lebih berisiko, yaitu tidur kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam per hari. Nah, untuk tidur 7 sampai 8 jam apakah harus 1 kali, Gus? Ternyata tidak, yaitu diakumulasikan. Misal kita tidur malam hari 5 jam, maka siang ditambah dengan 3 jam. Tapi diusahakan tidur yang efektif itu adalah pada malam hari.
Kemudian yang terakhir yaitu huruf K dari kata cerdik adalah kelola stres, yaitu menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja, istirahat, olahraga, rekreasi, dan juga sosial. Kemudian yang berikutnya untuk mengelola stres yaitu dengan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan yang terakhir adalah bersikap terbuka dan berpikiran positif untuk kita. Baiklah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan juga ilmu teman-teman semua mengenai penyakit jantung. Ingat, jagalah masa mudamu untuk masa tuamu. Penyakit jantung harus segera dihindari dan dicegah. Kalaupun ada teman-teman yang sudah mengalami penyakit jantung, maka kontrollah ke dokter spesialis jantung untuk diperiksakan dan untuk mendapatkan terapi serta tindakan agar penyakit jantungnya cepat sembuh ataupun tidak menambah parah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.